Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama saya Raffi di Lampung Dev Academy. Di video ini kita akan belajar yang namanya Redux Persis. Sebelum masuk ke materi, saya mau ngasih tahu ke teman-teman semua, kalau kalian sedang mencari video tutorialnya, mencari source code untuk mengikuti video tutorial ini, kalian bisa cek di repository Daniel Rafiki React Tutorial. Nah, di sini sudah saya upload berdasarkan video keberapa yang saya buat. Jadi kalian cek aja di sini. Jangan lupa di fork ya. Biar kelihatan banyak aja sih. Oke. Ini aplikasi yang udah kita buat kemarin. Ini saya refresh ya. Saya refresh, delete. Saya refresh. Oke. Bisa dilihat ya. Kalau saya refresh, datanya masih tetap ada. Kenapa? Karena kita udah pakai Redux Persis di project ini. Dan kalau nggak salah sih, sebelumnya itu belum sempat saya jelasin mengenai Redux Persis. Baru sekilas saja. Jadi sekarang saya mau jelasin mengenai Redux Persis. Oh iya, video ini disponsori oleh daridasar.com, yaitu platform untuk belajar pemrograman dari dasar. Langsung aja masuk ke Redux Persis. Jadi, maksud dari Redux Persis ini apa? Jadi, Redux Persis ini membuat data yang ada di Redux, state yang ada di Redux itu menjadi permanen, bisa dibilang menjadi permanen. Jadi kita bisa menentukan apakah saya sebutnya state ya. Apakah state A, state B, state to do, state counter itu akan saya simpan permanen atau hanya sementara saja. Kalau kita tidak menggunakan Redux Persis, ketika website kita refresh atau aplikasi React Native kita close kemudian kita buka lagi, itu state-nya bakal hilang. Nah, pada kasus tertentu kita menginginkan kalau state-nya itu nggak hilang tapi masih tetap ada. Seperti contohnya mungkin ketika kita mau membuat autentikasi, terkadang kita ingin menyimpan state-nya agar ketika kita keluar nggak perlu melakukan login ulang. Nah, disitulah si Redux Persis dibutuhkan. Si Redux Persis ini akan menyimpan state yang kita miliki menjadi permanen. Untuk Redux Persis ini untuk storage-nya atau penyimpanan datanya ini ada bermacam-macam ya. Kalau di web kita bisa menggunakan local storage. Di React Native kita bisa menggunakan async storage. Gak hanya async storage saja, kita bisa pakai banyak hal seperti file system. Saya coba lihat di sini ada nggak ya? Oh nih. Nah, storage engine-nya ini ada banyak. Di website kita bisa pakai local storage, session storage, terus di React Native kita bisa pakai async storage. Ini ada local storage, banyak pokoknya. Ada file system, expo, ada khusus untuk sensitive data dan lain sebagainya lah. Ini banyak. Untuk saya sendiri yang pernah saya pakai yaitu local storage, terus async storage, sama file system storage. Untuk kelebihannya itu dari yang pernah saya coba ya. Kalau local storage kan udah pasti untuk saya pakai untuk di web. Terus async storage saya pakai di React Native. Lalu file system storage ini, kenapa saya pakai file system storage? Karena async storage ini space-nya ini terbatas. Jadi
kebetulan waktu itu aplikasi yang saya buat itu state-nya udah cukup besar. Jadi saya harus cari alternatif lain dan saya pilih Redux Persist File System Storage, dan ini penyimpanannya besar sih. Ini kalian pilih storage engine-nya ini sesuai dengan kebutuhan kalian aja. Lalu kita bisa juga mengset nested persist. Jadi saya coba contohnya dulu. Ini ya. Jadi kita bisa pakai metode blacklist dan whitelist. Kalau blacklist berarti yang ada di dalam blacklist ini dia tidak dipersis datanya. Datanya dia tidak disimpan secara permanen. Sorry, saya nyebutnya dari tadi data terus. Jadi state-nya ini tidak disimpan secara permanen. Hanya ya sementara aja, ketika refresh state-nya ini bakal hilang lagi. Lalu kalau kita membuatnya di whitelist, state-nya akan disimpan permanen, akan dipersis. Oke, kita coba cara setup-nya bagaimana. Pertama, yang pasti buka dulu ya Visual Studio Code-nya. Pertama install Redux Persist. Ini yarn add Redux Persist, enter. Habis itu tunggu sampai selesai. Sekarang ke basic usage-nya. Jadi di project yang saya contohin ini, saya buatnya di file store.ts. Jadi ada beberapa yang harus kita setup. Yang pertama, kita harus buat persist config seperti ini. Ini kalau kita menggunakan config yang seperti ini, persist config sama dengan key root lalu storage. Storage ini adalah jenis penyimpanan yang kita pakai. Lalu di parameter yang ketiga, di objek yang ketiganya ini ada yang namanya blacklist atau whitelist. Tapi kalau kita membuatnya cuma dua ini aja, maka secara otomatis si Redux Persist akan menganggap kita ini melakukan persist ke semua state yang kita miliki. Jadi setelah kita membuat persist config, kemudian kita akan mengimport persist reducer. Nah, persist reducer ini apa? Persist reducer ini memiliki dua parameter. Yang pertama persist config, kemudian root reducernya. Root reducernya ini kombinasi dari semua reducer yang kita miliki. Oke, sekarang saya coba buka di project. Ya, bisa dilihat persist reducer isinya yang pertama nih ada config, kemudian ada root reducer atau semua reducer yang kita miliki. Nah, isinya semua reducer yang kita miliki itu apa? Nih ada dua reducer, yaitu counter dan to do. Jadi nanti counter dan to do ini akan dipersis oleh si Redux Persist. Datanya akan dibuat permanen ya. Combine reducer. Ya benar, yang tadi ini semua data reducer. Jadi dalam hal ini kita combine reducer. Sebenarnya nggak harus di dalam combine reducer. Kalau kalian cuma punya satu reducer, ya berarti misalnya to do reducer aja, berarti langsung diimport di sini to do reducer. Tapi karena ini
anggapannya kita udah buat aplikasi yang kompleks, jadi butuh banyak redasser. Jadi ya ini kita perlu mengcombine redasser. Ini tadi ya persist redasser. Ini persist redasser untuk ngasih tahu ke Redux persisnya, ini loh config yang kita punya, lalu ini redassernya. Paham ya? Sekarang buka lagi di example-nya. Kemudian setelah selesai persist redasser, kita create store-nya. Create store-nya ini metode bawaan dari si Redux-nya. Jadi ini untuk membuat store. Setelah kita kasih tahu ke Redux persisted redassernya kita kasih tahu ke Redux biar si Redux-nya bisa membuat store. Oke. Setelah itu yang kita lakukan adalah menggunakan metode persist store dari Redux persist. Oke. Jadi persist store-nya ini kalau kita baca ya, if you are using React, wrap your root component with persist get. Coba baca persist get itu apa sebenarnya. This delay the rendering of your apps UI until your persisted state has been retrieved and saved to Redux. Persist get loading prop can be null or any React instant. Oke. Jadi dari penjelasan ini udah cukup jelas lah ya. Persist get ini akan retrieve state yang kita punya, kemudian menyimpannya ke dalam Redux. Nah, si persist get ini butuh satu props yang namanya persistor. Ini kalau ini contohnya ya. Contohnya, kemudian ada props yang lain lagi yaitu loading. Loading ini bisa null, bisa enggak. Kalau kita kasih loadingnya ini suatu komponen, maka ketika si persist get melakukan reload atau melakukan retrieve data, si persist get-nya melakukan retrieve data, dia akan menampilkan komponen untuk meloading data. Meloading lah intinya. Komponen yang di sini bakal di render sampai selesai. Ketika sudah selesai, maka loadingnya itu bakal hilang. Nah, ini fungsinya si persist get. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, nggak kerasa udah 13 menit. Penjelasannya baru sedikit. Oke. Sini persistor tadi ya, fungsinya udah tahu. Ini config yang kita buat, config simple yang basic lah ya, yang basic. Jadi intinya kalau kita memakai Redux persist, langkah yang harus kita lakukan adalah pertama membuat config Redux persist, kemudian mengambil redasser, kita masukkan ke dalam metode persist redasser. Setelah itu baru kita bisa buat store-nya dengan metode yang ada dari Redux. Setelah itu kita buat persistor. Persistor ini digunakan oleh persist get untuk melakukan reload state yang akan kita simpan ke dalam Redux yang kita miliki. Ya, persist get. Persist get ini berupa komponen. Nah, selanjutnya gimana caranya kalau kita mau
hanya redasser tertentu aja yang akan kita simpan state-nya secara permanen. Kan kita nggak mau tuh punya aplikasi semua state-nya itu kita simpen semua. Pasti ada kemungkinan kita nih cuman pingin ngesimpen state-nya ini cuman si user doang atau apalah. Intinya nggak semua state mau kita simpan. Nah, di Redux Persist ini udah disediain kita bisa pakai yang namanya blacklist dan whitelist. Tadi udah sempat saya singgung sedikit ya blacklist dan whitelist. Sekarang saya coba aja. Sekarang saya coba si whitelist ya, si whitelist dulu. Whitelist ini maksudnya apa? Kita hanya akan menyimpan state yang hanya didefinisikan di dalam whitelist. Nah, kita cek dulu redasser yang kita punya tuh ada apa aja. Pertama ada counter, ada to do. Sekarang yang mau saya persis cuman si counter aja. Jadi to do-nya nggak saya persis. Oke, udah saya simpen ya. Berarti nanti si to do ini datanya bakal hilang, nggak permanen saya simpennya. Saya refresh dulu. Sekarang saya coba untuk clear set data. Saya refresh. Oke. Datanya bisa dilihat ya, Muhammad, Daniel, dan Rafiki dari Kreatif Lampung Dev. Sekarang kalau saya delete, saya refresh lagi, apa yang akan terjadi? Datanya akan kembali lagi seperti state awal yang kita definisikan. Ini bisa kalian lihat di video-video yang sebelumnya ya. Karena sebelumnya saya menginisialisasi atau menginisial state dengan 4 value ini. Nah, kalau misalnya whitelist ini to do ini saya masukkan ke dalam whitelist. Berarti ketika saya delete, kemudian saya refresh lagi, seharusnya datanya ini bakal tetap ada 2. Nah, bisa kalian lihat ya, ada 2, dari Kreatif dan Lampung Dev. Lalu untuk penggunaan blacklist. Penggunaan blacklist gampang, seperti yang udah saya jelasin, saya singgung sebelumnya tadi. Jadi blacklist ini akan memblacklist redasser atau state yang kita definisikan. Misal nih ya, di sini kita nih nggak cuma punya 2, tapi ada banyak. Ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, sampai Z. Nah, kemudian saya mau nyimpen semua state-nya, mau ngepersis semua state-nya atau membuat permanen semua state-nya kecuali state Z atau kecuali redasser Z. Semua state yang ada di dalam redasser Z itu nggak akan saya simpen. Berarti si Z ini berarti kita cara mendefinisikannya adalah kita masukkan ke dalam blacklist. Dibandingin kita nulis satu-satu A, B, bukan gitu nulisnya, tapi gini, B, C, dan seterusnya sampai Z, itu bakal melelahkan. Jadi si Redux Persist menyiapkan metode untuk memudahkan dengan menggunakan blacklist. Kurang lebih seperti itu. Oke, saya rasa sekian videonya nih, udah hampir 20 menit. Pikir saya tadi cuma sekitar 10 menitan doang. Semoga ini videonya bermanfaat. Walaupun ini cuma penjelasan doang ya.
nggak ada teknis kita ngodingnya, karena kita ngodingnya udah kemarin itu. Jadi semoga ini videonya bermanfaat buat teman-teman semua yang masih belajar programming, masih belajar React. Tetap semangat belajarnya, karena dulu saya juga belajar React ini lumayan lama karena nggak ada mentornya. Dan ketika saya sudah bisa belajar React ini, sudah paham React, saya ingin membagikan ke teman-teman semua supaya kalian ini nggak mengalami seperti saya, yaitu belajarnya agak-agak susah gitulah, lama, karena resource berbahasa Indonesia dulu itu sangat sedikit sekali. Oke, sampai jumpa, bye bye.